dia akan membunuh, dia akan memancung, dia akan meledakkan. Mereka adalah teroris, mereka adalah ekstremis. Ini tuduhan palsu. Memang yang namanya palsu-palsu ini sekarang sedang laku. Ada namanya alamat palsu. Ada namanya ustadz palsu. Yang kemarin pucat berdebat dengan Ustadz Felix Xiao di ELC. Ustadz palsu. Nih, kalau di upload ke internet pasti viral nanti. Siap-siap aja kena serangan. Kita sudah biasa. Hidup ini kan penuh dengan resiko. Berani hidup, berani mengambil resiko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kami sudah bahas tuntas di sini. Masalah khilafiyah. Jangan bangkit kami dengan khilafiyah. Yang kami perlukan di masjid ini bukan masalah khilafiyah. Yang kami perlukan adalah membangkitkan ekonomi umat dengan membangun market, minimarket, warung Islam. Yang kami pentingkan adalah bagaimana pemimpin muslim bisa diangkat di tengah komunitas muslim. Politikus kalau nengok orang ramai gini, apa kira-kira yang ada dalam pikirannya? Wah, ini 2 kursi ini kan. Sekursi 2 kursi. Cukup lah ini 2 kursi setengah. Ini mur-mur sama baut-baut di belakang. Maka kalau ramai jamaah, kita punya bergaining. Datanglah calon anggota legislatif. Ingat, sekarang 2017, tahun depan 2018, pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang 5 tahun. Tahun depan 2019, presiden dengan anggota legislatif, DPR. Itu calon-calon DPR nanti akan berkeliaran di masjid. Bawa karpet 1 gulung. Bapak Ibu tolong coblos saya ya. Kalau nanti menang, ini saya pilih, ini bawakan ini DP-nya nih. Tapi kalau saya kalah, ini saya jemput balik. Tak mempan. Pak, Bapak akan kami pilih jadi anggota legislatif, wakil kami di parlemen, kalau Bapak bisa teken kontrak politik 3. Pertama, Bapak masukkan perda zakat. Allahu Akbar. Yang kedua, Bapak masukkan pendidikan agama masuk sekolah umum. Sehingga anak-anak kami tidak jahil agama. Masukkan 5 pelajaran agama. Akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, Quran, hadis. Gurunya dari mana? Honda, honor daerah. Gajinya dari mana? APBD 20% untuk biaya pendidikan. Bisa. Masukkan yang ketiga, perda syariat Islam. Orang Islam pakai syariat Islam. Jangan sampai orang Islam pakai rok setengah tiang, pakai baju minimalis, pakai baju you can see, you kamu can bisa see melihat, you can see kau bisa melihat ketiak bini saya. Sekolah Islam, tinggal komunitas muslim, di masjid pengurus masjid, tapi anak gadis keluar tidak islami. Kok bisa? Maka diikat dengan perda, peraturan daerah. Yang buat perda itu siapa? DPR. Yang ngangkat DPR itu siapa? Kita. Maka kalau salah DPR-nya, salah banyak yang tak mau salah kan? Kita salah. Kenapa kita milih dia? Kita ambil paku, kita coblos kertas. Orang ini layak menjadi anggota DPR wakil saya 5 tahun yang akan datang. Cucuk lubang hidungnya, cucuk telinganya. Terserah apa yang mau ditusuk. Yang penting pilih orang yang baik, yang memperjuangkan agama Islam. Bapak tolong agama Islam, kami pilih Bapak. Bapak tak tolong agama Islam, jangan harap suara kami untuk Bapak. Allahu Akbar. Kuatlah Islam ke depan. Tapi jangan katakan umat Islam anti kebinekaan. Kalau umat Islam memilih punya market Islam, apakah non-muslim terganggu? Tidak. Kalau market punya Islam, timbangannya akan jujur, beratnya betul, buah busuk tak dijual, mana ada non-muslim terganggu. Jadi jangan Islamfobia, jangan takut. Kalau umat Islam menerapkan syariat Islam, yang perempuan pakai jilbab, apakah non-muslim terganggu? Tidak. Karena non-muslim tidak dipaksa pakai jilbab, hanya disuruh pakai sopan saja. Pakai lorok agak panjang sedikit.
Dan kalau kita tengok, saya termasuk pemerhati perempuan. Tak mungkin saya laki-laki merhatikan laki-laki. Emang saya Bang Saleh. Coba tonton film Cina yang ada ular-ularnya, apa itu? Pakaian perempuannya panjang kan? Panjang. Pakaiannya panjang. Saya bulan lalu ke Taiwan. Sampai di Taiwan, tinggal di hotel non-muslim. Saya foto. Ada gambar perempuan Taiwan, pakaian baju Cina. Ternyata panjang. Tertutup sampai ke bawah. Lalu kenapa sekarang mereka pakai celana pendek? Berarti bukan pakaian aslinya. Itu dapatnya dari barat. Ternyata orang barat sudah mempengaruhi. Aslinya pakaian Cina adalah panjang. Makanya ketika datang imam dari Palestina ke Riau, Pekanbaru, saya bawa naik kendaraan. Saya antar dia dari tempat ceramah ke masjid. Lalu dia nanya saya, Abdul Somad, naam. Anta ustaz, muallim, mudarris? Naam, ana mudarris fi hadhihi al-Madinah. I am a teacher in this town. Saya guru di kota ini. Mungkin masalah wahid soal? Boleh saya tanya satu pertanyaan? Oke. Apa? Kenapa di sini banyak orang pakai celana pendek? Saya terpojok. Lalu saya jawab, yang kau tengok itu non-muslim. Padahal banyak juga orang Islam pakai celana pendek. Tapi karena kita sedang terdesak, setelah itu saya banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka kalau sayang kepada syariat Muhammad, tolonglah dia dengan kekuasaan. Yang ustaz ceramah dengan mulutnya, tolong agama Allah, tolong syariat Allah, tapi tidak menganiaya, tidak menyukai, tidak menyakiti non-muslim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semesta alam mendapat rahmat dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang barat, ini ceritanya orang barat ini. Kita bertetangga dengan Chinese, dengan Tionghoa, tak pernah bermasalah. Kita bertetangga dengan Batak, tak pernah bermasalah. Berapa lama kita bertetangga dengan Papua, tak pernah bermasalah. Tapi kapan muncul masalah? Orang barat yang menanamkan permusuhan, karena mental orang barat bawanya ketakutan. Orang barat kalau dia main-main ke tepi pantai dia takut. Katanya dari pantai ini akan naik makhluk besar ke atas, namanya Godzilla. Kalau dia sedang duduk-duduk menengok langit ke atas dia takut. Katanya dari atas akan turun makhluk ngences, namanya alien. Orang barat kalau duduk-duduk nengok mobil parkir dia takut. Katanya mobil bisa berubah jadi robot, namanya transformer. Orang barat ini bawaannya ketakutan. Mentalnya mental takut. Kenapa mereka hatinya takut? Allah berjanji, siapa yang tak beriman, dalam hatinya akan senantiasa romb, takut. Yang paling mereka takuti, mengalahkan Godzilla, mengalahkan alien, mengalahkan transformer. Ketakutan mereka kepada Islam. Maka mereka munculkan namanya Islamfobia. Nanti kalau Islam naik, dia akan membunuh, dia akan memancung, dia akan meledakkan. Mereka adalah teroris, mereka adalah ekstremis. Ini tuduhan palsu. Memang yang namanya palsu-palsu ini sekarang sedang laku. Ada namanya alamat palsu. Ada namanya ustadz palsu. Yang kemarin pucat berdebat dengan Ustadz Felix Xiao di ELC. Ustadz palsu. Nih, kalau di upload ke internet pasti viral nanti. Siap-siap aja kena serangan. Kita sudah biasa. Hidup ini kan penuh dengan resiko. Berani hidup, berani mengambil resiko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selama hayat di kandung badan, tolonglah agama Allah. Memangnya Allah perlu pertolongan? Allah tak perlu pertolongan. Lalu kenapa kita tolong? Kita tolong agama ini bukan menolong Allah. Allah Maha Kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Lalu kita tolong agama ini untuk siapa? Untuk kita. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, dia akan menolong kamu.
wa yutsabbit aqdamakum. Kakimu akan dikokohkannya ketika saat itu hancur, saat huru-hara hari kiamat, dengan menolong agama Allah. Bapak yang sudah menjadi DMI, Dewan Masjid Indonesia, uruslah masjid baik-baik. Jangan gara-gara kita pengurus masjid, orang tak jadi datang ke masjid. Aku sebetulnya mau datang ke masjid, tapi karena bapak itu pengurus, malas aku ke masjid. Nauzubillah. Ini kenapa masjid ini bisa ramai? Saya yakin karena pengurusnya disenangi oleh jamaah. Allahu Akbar. Saya pernah datang ke masjid, ada tulisan daftar pengurus masjid. Saya hitung dari mulai ketua, sekretaris, bendahara, anggota, seksi-seksi, semuanya 40. 40 pengurus masjid, tapi yang aktif tinggal imam dan khotib. Padahal pengurus itu saja pun datang ke masjid sudah cukup ramai berjamaah. Pengurus itu aja datang 40, ada cukup sholat Jumat. Tapi pengurus pun tak ke masjid. Orang mengurus masjid mesti berjiwa masjid. Adapun sudah sampai masjid, jangan kelahi masalah khilafiyah. Kita sepakati. Masjid ini disepakati bismillahnya jahar. Subuh pakai kunut. Selesai salat berzikir. Selesai zikir baca doa. Maka ikutilah yang sudah ditetapkan. Kalau ada mau berbuat selain daripada ini, silakan di rumah masing-masing. Kalau sudah datang ke masjid itu, ikut berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah, 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 subhanallah. Saya tak setuju zikir jahar. Jadi, saya mau sir. Silakan kau sendiri. Tapi jangan kau ganggu orang yang sudah jahar. Jangan kau bisik setengah. Jahar bid'ah. Jahar bid'ah. Kebetulan yang jahar ini preman baru tobat. Aku minum kamput 20 tahun tak pernah kau larang. Sekarang aku berzikir jahar sekali kau larang. Ini cocoknya kata. Akhirnya bertinju di masjid. Kalau bertinju di masjid gara-gara zikir